Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Putri Agustiani dengan NIM 21053108 akan mempresentasikan hasil dari jawaban kasus yaitu merger, akuisisi, dan konsolidasi. Soal yang pertama yaitu nomor 1, tujuan perusahaan melakukan penggabungan usaha. Tujuannya yaitu menyatukan perusahaan dalam merger ini bertujuan untuk memperluas jangkauan perusahaan, memperluas ke segmen baru, atau mendapatkan pangsa pasar. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memegang saham. Soal yang kedua adalah apa alasan timbulnya monopoli dan oligopoli pada kasus. Ada 3 alasannya. Yang pertama, adanya perjanjian yang dilarang, misalnya praktik oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopoli, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri yang terdapat pada pasal 4 sampai 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua yaitu adanya kegiatan yang dilarang. Misalnya praktik monopoli, praktik monopsoni, penguasaan pasar, persengkokolan yang terdapat pada pasal 17 sampai 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan yang ketiga yaitu dengan penyalahgunaan posisi dominan. Misalnya jabatan rangkap atau kepemilikan saham pada beberapa perusahaan sejenis yang terdapat pada pasal 25 sampai 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Apabila perusahaan merger melakukan hal tersebut, maka KPPU dapat melakukan penilaian. Soal yang ketiga yaitu bagaimana kebijakan antitrust di Indonesia dan bagaimana efektivitasnya dalam membatasi gurita bisnis. Antitrust adalah hukum atau undang-undang persaingan yang merupakan peraturan melawan kebiasaan dagang yang merendahkan persaingan atau dianggap tidak adil. Undang-undang antitrust melakukan hal ini dengan tujuan yaitu melarang monopoli, melarang kompetensi yang tidak adil, dan menghilangkan diskriminasi harga dan kolusi. Mereka juga melindungi persaingan dengan memblokir merger yang akan memungkinkan sebuah perusahaan tunggal untuk mendominasi pasar. Efektivitasnya yaitu, efek yang bisa timbul yaitu tidak adanya persaingan pasar pada suatu waktu akan mengakibatkan rendahnya kualitas dan kuantitas produk. Mengurangi kesejahteraan konsumen karena konsumen harus membayar harga di atas biaya untuk memproduksi komoditas tersebut. Dan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET yang membuat perusahaan monopoli tidak lagi memiliki kuasa untuk menaikkan harga. Soal yang keempat adalah menurut saudara, apakah perusahaan oligopoli dan monopoli ini memang akan selalu mendapatkan keuntungan? Menurut saya tidak, karena bagi perusahaan yang memakai pasar monopoli dan oligopoli pasti ada kekurangannya. Contohnya pada pasar monopoli. Yang pertama, hilangnya atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen. Yang kedua, menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja. Dan serta yang ketiga, memburuknya kondisi makroekonomi nasional. Dan pada pasar oligopoli yaitu yang pertama menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, timbulnya inflasi karena harga yang tidak stabil atau terlalu tinggi. Yang ketiga, timbulnya eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Yang kelima yaitu sejalankah praktek penggabungan bisnis ini dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berikan penjelasan saudara. Menurut saya iya. Karena di setiap tindakan yang melanggar ketentuan oleh suatu perusahaan
maka akan ada sanksi yang akan diterima oleh perusahaan tersebut, seperti yang telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Dasar yang telah ditentukan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.